Halo kawan-kawanku, selamat datang lagi di channel saya, di channel Bang Raja Sipayung Simalungun. Kawan-kawan, hari ini aku sedang berada di Siantar. Saya sekarang berada di Jalan Melathon Siregar. Dan saya datang ke Siantar ini rencana jalan-jalan dan juga mau menjumpai kawan saya yang tinggal di Siantar. Dan kebetulan saya menginap di salah satu penginapan yang ada di Jalan Bahkora. Nama penginapannya adalah Kolkos Niar Budi Mulia Siantar yang berada di Gang Liung nomor 5. Nah, jadi pada video ini saya akan bercerita bagaimana pengalaman saya menginap di Kolkos Niar Budi Mulia Siantar ini, dan saya juga akan mereview bagaimana kondisi penginapan yang saya tempati ini. Nah, Kolkos Niar Budi Mulia ini saya booking kemarin melalui Red Doors dan saya membayar sebesar 122.000 per malamnya. Dan ketika saya datang di sini, jika datang langsung ternyata membayar 150.000 per malamnya. Namun karena saya menggunakan aplikasi Red Doors, jadi saya hanya membayar 122.000 per malamnya. Dan dari Jalan Bahkora 2 ini kan kawan, ke penginapan saya itu sekitar 10 menit. Dan nantinya saya akan bercerita mengenai plus minusnya penginapan saya ini. Dan penginapan saya ini masuk dalam gang sehingga jauh dari keramaian. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin kenyamanan, tidak menyukai kebisingan, maka tempat ini cukup bagus. Di depannya sudah nampak gangnya kawan-kawan yang sebelah kanan ini, dan saya belok ke kanan. Dan gang ini untuk mobil pribadi sudah dapat masuk, sehingga menurut saya dengan kondisi penginapan yang masuk gang ini menurut saya lebih aman. Dan karena saya menggunakan sepeda motor juga, ada tempat parkiran sepeda motornya kawan-kawan, sehingga saya merasa ketika menginap di sini untuk sepeda motor saya aman, tidak perlu ada lagi saya khawatirkan. Dan ini dia menuju ke dalam untuk lokasi parkirannya. Dan saya meletakkan sepeda motor saya di sini karena saya mau keluar lagi kawan-kawan. Dan untuk penginapan saya berada di atas di lantai 2 kawan-kawan. Sekarang kita langsung ke atas saja kawan-kawan untuk melihat bagaimana kondisi penginapan yang saya tempati di Siantar ini kawan-kawan. Dan kamar saya yang sebelah kanan yang paling pojok ya kawan-kawan. Sekarang saya buka dulu kuncinya kan kawan-kawan. Dan inilah kondisi kamar saya kawan-kawan. Mempunyai tempat tidur ukuran 3 kaki. Satu, sudah mempunyai bantal satu, punya handuk, punya kursi satu, sudah ada cermin satu, sudah memakai AC, dan juga sudah memakai lemari untuk penyimpanan barang-barang kawan-kawan. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi kamar mandi di penginapan saya ini. Nah, untuk kamar mandinya sudah menggunakan shower dan sudah menggunakan toilet duduk, akan tetapi tidak menggunakan air panas kawan-kawan. Dan di sini saya juga tidak disediakan sabun mandi atau sikat gigi. Yang ada tadi hanya sampo saya kira itu. Dan ini ada sarung untuk selimut. Dan untuk makanan di sini kawan-kawan masih terjangkau juga, dan saya juga sudah dikasih satu botol minuman merek Fit. Dan ini AC-nya kawan-kawan cukup dingin, sudah ada jendelanya, tong sampah,
Kita lihat dulu bagaimana kondisi lemarinya kawan-kawan. Nah, di lemari ini sudah ada hanger. Ini dia hangernya, dan di sebelahnya sudah ada tempat-tempat untuk pakaian kita. Dan untuk lemari ini sudah menggunakan kunci kawan-kawan. Jadi ketika kita keluar, kita bisa kunci lemari ini dan kita bawa kuncinya keluar supaya barang-barang yang kita tinggalkan lebih aman. Dan kondisi kamar mandinya seperti ini kawan-kawan. Ini adalah minusnya tidak menggunakan air panas. Ini lokasi tempat handuk. Untuk kamarnya cukup luas untuk satu orang. Dan untuk minuman kita lihat kawan-kawan berapa harganya. Di sini ada minuman mulai dari 10.000, 12.000, 15.000, jus jeruk 10, dan nasi goreng itu cuma 12.000 per porsinya kawan-kawan. Dan harganya cukup terjangkau, dan saya akan pesan dulu nasi gorengnya saja kawan-kawan. Bagaimana nasi gorengnya kita tes dulu apakah cukup memuaskan dengan harga 12.000. Dan ini nasi gorengnya kawan-kawan yang sudah saya pesan tadi. Nasi gorengnya sudah pakai telur mata sapi, ada kerupuknya, ada tomatnya, dan sedikit dagingnya kawan-kawan, dan ada sendoknya. Minusnya tempat penginapan saya ini, yang pertama itu tidak menggunakan air panas. Dan yang kedua itu, kemarin saya sudah bertanya mengenai wifi-nya. Kata penjaganya atau resepsionisnya dia tidak tahu mengenai password penginapan ini kawan-kawan. Sehingga menurut saya untuk penginapan ini tidak mempunyai wifi. Dan tempat tidurnya menurut saya terlalu kecil, karena ukuran 3 kaki hanya satu saja. Dan kemarin saya tidak tahu bahwa ukuran tempat tidurnya kecil, karena kan dari dalam aplikasi tersebut tidak ada dijelaskan bagaimana kondisi penginapannya untuk tempat tidurnya. Akan tetapi kemarin saya pesan tempat tidur hanya untuk satu orang, sehingga menurut saya tempat tidur yang saya dapatkan kecil, ukuran seperti ukuran 3 kaki. Dan menurut saya itu saja informasi yang saya harus jelaskan mengenai penginapan ini, yang mana untuk penginapan ini untuk parkiran aman untuk sepeda motor, tidak perlu saya khawatirkan, dan kondisinya jauh dari keramaian, sehingga cocok sekali bagi kita yang ingin merasakan kenyamanan yang jauh dari kebisingan. Dan itu saja kawan-kawan pengalaman saya menginap di sini, yang mana saya hanya membayar 122.000 per malamnya, tidak termasuk serapan. Dan selanjutnya saya akan jalan-jalan. Kawan-kawan bisa melihat di mana saja yang saya kunjungan di deskripsi video ini. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video saya ini, dan terima kasih semuanya.